Ya, Mirsa, salah satu butir dalam komunike G20 yang baru-baru saja ini terjadi di London April 2009 mencantumkan butir yang menekankan agar proteksionisme itu direm. Namun Obama memberikan sinyal proteksionisme malah. Ada slogan beli produk Amerika. Ini menjadi pro dan kontra di forum G20. Saya mau tanya ke Mbak Afi, ini sebenarnya relevan tidak sih Mbak Afi untuk menerapkan proteksionisme? Ya, saya rasa hampir semua negara walaupun tidak krisis juga sebenarnya menerapkan. Cuman mereka lebih tidak kelihatan, tidak melalui biaya masuk atau biaya keluar, tapi melalui label-label. Jadi misalnya harus pakai yang ramah lingkungan. Itu sebenarnya adalah transaksi yang sifatnya proteksionisme ya. Nah, mungkin yang akan terjadi ke depan kalau saya melihat itu akan ada dua. Satu adalah negara-negara akan melakukan politik dumping, menjual ke negara lain lebih murah daripada negaranya sendiri. Karena apa? Dia tidak mau terjadi PHK, itu satu. Yang kedua adalah meminta pasar dalam negeri itu membeli produk-produknya sendiri, supaya apa? Konsumsinya juga meningkat, tidak ada PHK juga gitu. Nah, saya rasa Obama mengatakan seperti itu, saya rasa hampir semua negara akan melakukan itu. Jadi inward looking lah yang akan dilakukan 2009. Tapi Pak Riawan, selama ini kan WTO sedikit banyak memerangi proteksionisme. Ini berarti kita melawan WTO dong kalau kita katakanlah setuju dengan tindakan Amerika yang proteksionisme. Kita nggak bisa mengatakan tidak setuju kepada apa yang dilakukan Obama. They have their own country, dia punya tujuannya sendiri dan dia berkepentingan untuk melindungi rakyatnya. Yang penting bagi kita sebetulnya adalah reciprocity. Ya. Kalau Obama boleh melakukan hal-hal seperti itu untuk melindungi rakyatnya, tentu SBY juga harus didukung untuk melakukan hal sama. Dan kita sudah melakukan hal itu, bahkan WTO sudah mencap Indonesia ini mengarah kepada proteksionisme. Ya, sekarang yang namanya proteksionisme itu kan adalah sesuatu yang dilakukan untuk memprotek sesuatu yang lemah. Ya. Di dalam dunia ini, kenapa Obama melakukan itu? Karena krisis finansial menyebabkan Amerika dalam posisi yang lemah. Tapi secara umum, mereka itu kan kuat. Yang lemah itu kita. Kok kita yang lemah malah kita yang harus membuka terus terbukanya. Ya. Tapi memang saya lihat Pak, walaupun sebelum krisis pun setiap negara sudah melakukan proteksionisme. Dan Mbak Afi, 17 dari 20 negara G20 dikatakan oleh WTO itu melakukan proteksionisme. Berarti kalau ada pro dan kontra terhadap proteksionisme, ini berarti katakanlah sudah terlalu berani menurut saya. Iya, sebenarnya ini semuanya pro begitu. Negara yang punya daya saing yang bagus ya, dia akan berani saja tidak proteksi. Kenapa? Karena dia bisa lebih jual lebih murah toh, dia akan bisa banyak jual lebih banyak barang gitu loh. Tapi kalau dia nggak punya barang apa-apa atau tidak punya daya saing, kalau dia melakukan tidak proteksionisme, dia nggak akan laku dong barangnya gitu berarti loh. Kalau ditimbang-timbang keuntungan dan kerugiannya, proteksionisme lebih banyak keuntungannya. Keuntungannya dalam kondisi ini karena masing-masing negara juga akan melakukan itu gitu loh. Karena apa? Masing-masing negara supaya tidak terjadi PHK, dia harus protek. Kalau tidak terjadi PHK terus dong di mana-mana gitu. Selain PHK, Pak Riawan, apalagi sih keuntungan dari proteksionisme itu? Ya, saya pikir Bu Afriani lebih tahu lah. Tapi kembali soal PHK, soal tenaga kerja ya. Ini yang penting juga kita ingat. Tadi kita bicara tentang peningkatan income per kapita, yang kenyataannya distribusinya bukan distribusi yang merata dan sebagainya. Saya pikir tujuan sebuah negara, adanya sebuah pemerintahan adalah untuk memberikan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi sebanyak mungkin rakyatnya yang memang mau hidup layak. Ya. Kalau tujuan negara itu cuma meningkatkan perbaikan angka-angka makro, GDP yang meningkat misalnya, GDP yang meningkat tidak memerlukan pemerintah. Serahkan saja pada para konglomerat, itu akan meningkat dengan sendirinya. Ya. Tetapi pentingnya adalah pemerintah adalah yang saya katakan tadi. Agar lebih terjadi keadilan, pemerataan kekayaan. Jadi memang nggak relevan ngomong liberalis atau kerakyatan nggak, tapi adalah alternatif. Jadi bagaimana mana yang boleh dilepas, mana yang tidak itu yang tahu adalah masing-masing negara sebenarnya gitu. Baik, Pak Riawan, Mbak Afi, di segmen berikutnya kita akan membicarakan mengenai salah satu lagi butir dari komunike G20 yang mengatakan IMF ini akan diperkuat pelurunya, ditambah lagi dananya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.